Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Ya, gimana sih caranya meskipun kita saat ini sedang kondisi terpuruk, sedang gagal bayar pinjol dan bermasalah di aplikasi pinjaman online, tapi kita masih bisa hidup dengan tenang, dengan bahagia, dan ya intinya ya nggak stres-stres banget lah ya. Jadi di sini saya pengen share pengalaman pribadi aja. Saya dulu juga pernah mengalami gagal bayar pinjol, gagal bayar di kartu kredit yang utangnya puluhan juta. Dan saya juga nggak menyangka-nyangka bisa melunasinya. Padahal juga dulu hopeless ya. Kira-kira bayarnya pakai apa? Sedangkan gajian itu sudah ngepas banget buat bayar-bayar yang lain atau kebutuhan primer, kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Nah, tapi Allah berkata lain, Allah baik sama saya, ngasih saya rezeki, ngasih saya jalan keluar, karena ini merupakan langkah tepat yang saya lakukan saat itu dan saya pengen sharing ke teman-teman sekalian. Apa langkah tepat saat itu yang saya lakukan adalah berusaha untuk pasrah, berusaha untuk ikhlas apapun yang terjadi dan mengembalikan semuanya kepada Allah SWT. Ya, pertama kali pastinya adalah meminta ampun, permohonan maaf karena sudah terlibat hal-hal yang berhubungan dengan ribawi, ya. Jadi riba ini kan di dalam Islam, mohon maaf untuk yang agama lain, dalam Islam kan ini sesuatu yang melanggar ya, tapi tetap saya lakukan dan pertama-tama saya meminta maaf dulu. Saya melakukan kayak semacam kayak sholat tobat, intinya apapun itu istighfar dan lain sebagainya, menyesali dan menyadari kesalahan kita. Lalu selanjutnya adalah meminta pertolongan, terus berdoa setiap hari dan terus melakukan amalan-amalan pelunas hutang dan juga pelancar rezeki. Itu harus teman-teman lakukan, terutama untuk yang teman-teman muslim. Buat yang non-muslim bagaimana? Mohon maaf saya tidak tahu karena saya yakin teman-teman juga mungkin yang sudah paham sendiri bahwa setiap agama saya rasa ada juga gimana caranya untuk meminta pertolongan kepada Tuhannya masing-masing. Ya, saya rasa juga semua punya amalan-amalan yang untuk memperlancar rezeki. Dan kenapa ini bukan soal agamanya ya? Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Ini adalah soal gimana caranya kita bisa berpikir positif, kita bisa berpikir optimis, kita bisa membayangkan sesuatu yang positif-positif. Dan kalau kita belajar tentang konsep law of attraction, itu akan menarik hal-hal positif juga. Jadi rezeki itu bakal seret, bakal mampet kalau pikiran kalian isinya negatif terus, pikiran kalian isinya stres, dan kalian tidak positif pikirannya. Itu akan mampet, akan seret. Nah, saya sangat meyakini ketika kita bisa berfokus, terus berhusnuzon, berprasangka baik, berpikiran positif, maka rezeki itu akan selalu mudah untuk kita capai dan juga untuk kita dapatkan. Nah, harapan saya teman-teman semua yang menonton video ini bisa dimudahkan dan diberikan kelancaran untuk mulai menata hidupnya masing-masing, untuk diberikan kemudahan dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang saat ini sedang stres, sedang kepikiran, apalagi mendengar ancaman-ancaman DC yang gak masuk akal, itu pasti akan terganggu mentalnya. Dan saya sarankan kembali kepada Sang Pencipta. Itu udah jalan-jalan terbaik. Teman-teman boleh menonton video-video seperti ini, solusi pinjol dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya adalah solusi-solusi seperti ini, percaya atau tidak, terima atau tidak, hal-hal seperti ini adalah ya paling nggak bertahan lama teman-teman. Teman-teman bisa termotivasi paling ya sehari 2 hari, habis itu galau lagi. Paling utama adalah dengan memperbaiki dari dalam dulu, dari diri teman-teman dulu. Ketika teman-teman bisa optimis, teman-teman bisa fokus, insya Allah semuanya ke depannya akan baik-baik saja. Insya Allah ke depannya semua akan jauh jadi lebih baik. Ya, ini bukannya so agamis, tapi ya coba dipikir secara logika. Apa sih yang membuat kalian bisa bebas dari hutang pinjol selain bisa membayarnya? Yaitu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya yakin teman-teman semua sudah paham dan beriman. Orang-orang yang beriman pasti tahulah ya jalan kembali kita kemana sih. Itu udah yang paling penting. Dan yuk belajar untuk ikhlas. Tapi ikhlas pasrah bukan berarti takut. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.